Calon Presiden nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan mengapresiasi keputusan DKPP yang memberikan sanksi peringatan keras kepada KPU terkait pendaftaran Gibran sebagai cawapres. Hal itu disampaikan Anies saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah, Senin malam. Anies mengapresiasi keputusan DKPP yang memberikan sanksi peringatan keras kepada KPU. Menurut Anies, DKPP telah berani mengungkapkan kebenaran dan fakta sesungguhnya terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU RI. Pengungkapan ini merupakan alarm bagi semua pihak untuk mewaspadai potensi pelanggaran dan kecurangan di pemilu. Ya, sebagai pengingat, ini adalah alarm. 9 hari lagi pemilu. Jangan sampai nanti di hari pemilu dan sesudah hari pemilu muncul masalah-masalah seperti ini lagi. Karena tidak ada yang bisa disembunyikan lagi. Yang tadi saya sampaikan, becik ke titik, olo ke toro. Jadi ini peringatan bagi semua, jangan sampai ada pelanggaran. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar juga angkat bicara soal putusan DKPP terkait pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Ia mengatakan putusan DKPP ini ada catatan hitam politik nasional setelah putusan Majelis Kehormatan MK. Nah, itulah sekali lagi kan menunjukkan bahwa etika itu harus dijunjung tinggi dan karena itu menjadi cacat kalau tidak berdasarkan etika. Nah, keputusan DKPP ini harus ditindaklanjuti apakah kemudian pemilu ini bisa diteruskan atau tidak. Ya tentu ini mengkhawatirkan karena terbukti kan. Jadi kita tunggu saja reaksi Bawaslu KPU. Sementara itu Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai putusan DKPP. Gibran mengatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti hasil putusan DKPP. Ya nanti kami tindak lanjuti. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran menanggapi putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang menyatakan Ketua KPU beserta jajaran melanggar kode etik terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. TKN menegaskan putusan DKPP tak ada kaitan secara hukum dengan status pencalonan paslon Prabowo Gibran. TKN juga menilai putusan itu tidak menyebut pendaftaran Prabowo Gibran menjadi tidak sah. Bahwa putusan DKPP ini tidak ada kaitannya secara hukum dengan legal standing paslon Prabowo Gibran. Karena paslon Prabowo Gibran bukanlah terlapor, bukan juga turut terlapor dalam perkara ini. Dan putusan DKPP ini ya tidak menyebut pendaftaran Prabowo Gibran menjadi tidak sah. Bahkan ini saya bacakan ya secara khusus. Di halaman 188 ya putusan tersebut DKPP menilai KPU sudah menjalankan tugas konstitusional. Pertimbangannya adalah yang pertama bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas KPU inkasu para teradu memiliki kewajiban untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebagai perintah konstitusi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyebut putusan DKPP bahwa KPU RI melanggar etik terkait pendaftaran cawapres Gibran sebagai pelajaran bagi demokrasi. Menurutnya demokrasi harus dipulihkan karena pelanggaran etika di Mahkamah Konstitusi dan KPU telah memengaruhi kepercayaan publik. Tahu apa kemudian hukuman yang diberikan pada soal etika ini. Maka mudah-mudahan menjadi pembelajaran buat kita semua. Maka dalam closing statement saya tadi malam ya demokrasi mesti dilaksanakan dengan baik-baik ya. Tidak boleh ada yang mengangkangi demokrasi, prosesnya berjalan dengan baik dan lihatlah kalau MK-nya juga kena problem etika.
terus kemudian KPU-nya kena etika. Apa yang kemudian bisa kita banggakan pada rakyat dari proses pemilu ini?